Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program virtual Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kerabat. Dan saat ini kita sudah berada pada episode kedua pada tahun 2021 ini dengan judul pembahasan Kita Dapat Percaya kepada Alkitab. Ada satu pengalaman yang saya mau ceritakan untuk saudara. Di suatu ketika, para pemberontak terkenal yang menenggelamkan kapal Inggris Bounty terdampar bersama wanita pribumi di pulau terpencil di Pitcairn, Pasifik Selatan. Kelompok ini terdiri dari 9 pelaut Inggris, 6 pria, dan 10 wanita Tahiti dan seorang perempuan berumur 15 tahun. Seorang dari pelaut tersebut menemukan cara untuk menyuling alkohol dan segera membuat seluruh penduduk di pulau tersebut mabuk-mabukan. Pertikaian antara pria dan wanita itu bertumbuh menjadi kekerasan. Tak berapa lama kemudian, hanya satu dari orang yang mencapai pulau itu yang dapat bertahan. Tetapi orang ini, Alexander Smith, menemukan Alkitab di sebuah peti yang dibawa dari kapal. Dia mulai membaca buku itu dan mengajarkannya kepada yang lain. Begitu ia melakukannya, hidupnya berubah dan akhirnya mengubah kehidupan di dalam pulau itu. Para penduduk pulau terisolasi dari dunia luar sampai datangnya kapal dari Amerika Serikat, Topaz, di tahun 1808. Awak kapalnya menemukan kemajuan dalam pulau ini. Penduduknya makmur tanpa minuman keras, penjara, ataupun kriminalitas. Alkitab telah merubah pulau ini dari neraka di dunia menjadi contoh sebuah tempat seperti yang Tuhan inginkan. Dan ini masih bertahan hingga sekarang. Apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia melalui halaman-halaman Alkitab? Ya, Dia tetap berbicara. Alkitab memiliki kekuatan yang dapat mengubah hidup manusia. Ketika seseorang mulai mempelajari Alkitab, hidupnya akan berubah secara dramatis. Dalam pembahasan ini, ada beberapa aspek yang kita akan pelajari. Aspek yang pertama, bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Sesungguhnya, dosa telah merusak kontak muka dengan muka antara manusia dengan Tuhan. Setelah dosa masuk ke dalam dunia kita, bagaimanakah Tuhan berkomunikasi dengan manusia? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos 3 ayat 7. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan tentang kehidupan dan maknanya. Melalui para nabinya, orang yang dipanggil Tuhan untuk berbicara dan menulis baginya, ia telah menyatakan jawabannya untuk pertanyaan besar dalam kehidupan. Aspek yang kedua, siapa yang menulis Alkitab? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Penulis Alkitab adalah manusia biasa,
tapi mereka digerakkan atau diilhami oleh Roh Kudus. Alkitab adalah buku Allah sendiri. Alkitab menceritakan tentang dirinya sendiri dan menyatakan tujuannya bagi umat manusia. Alkitab menyatakan tentang hal-hal yang dilakukan Tuhan pada masa lalu, membuka rahasia masa depan, menyatakan kepada kita bagaimana masalah kejahatan akhirnya akan diselesaikan dan bagaimana kedamaian akan datang ke dunia. Apakah semua pesan Alkitab adalah berasal dari Tuhan? Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Aspek yang ketiga, bagaimana memahami Alkitab? Saudaraku, ada 6 cara praktis yang saya mau bagikan kepada Anda bagaimana memahami Alkitab itu. Yang pertama, pelajari Alkitab itu dengan hati penuh doa. Jikalau Anda mendekati kitab suci dengan hati dan pikiran terbuka melalui doa, ini akan menjadi kontak pribadi dengan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Cara kedua, bacalah Alkitab setiap hari. Belajar Alkitab setiap hari adalah kunci kuasa di dalam kehidupan Anda. Pertemuan dengan pikiran Tuhan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ketiga, ketika Anda membaca, biarkanlah Alkitab berbicara. Tanyakanlah, apakah yang ingin dikatakan penulis Alkitab ini? Dengan menangkap apa makna sebuah teks, kita dapat menerapkannya dengan cermat ke dalam kehidupan kita hari ini. Keempat, belajar Alkitab dengan topik. Bandingkan ayat dengan ayat. Yesus menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Lukas 24 ayat 27. Dengan menggabungkan semua yang dikatakan di dalam Alkitab tentang satu topik tertentu, kita akan mendapatkan perspektif yang seimbang. Kelima, belajar Alkitab untuk menerima kuasa hidup dari Kristus. Firman Tuhan digambarkan di dalam Ibrani 4 ayat 12 sebagai pedang tajam bermata dua. Ini lebih dari kata-kata di dalam halaman.
Ini adalah senjata kehidupan di tangan kita untuk memerangi pencobaan dosa. Keenam, dengarkan ketika Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Jika seseorang ingin mengetahui kebenaran Alkitab tentang satu topik tertentu, ia harus bersedia mengikuti apa yang diajarkan. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan apa yang dipikirkan seseorang atau apa yang diajarkan suatu gereja. Itulah 6 cara praktis untuk belajar Alkitab. Sekarang kita lanjut pada aspek penting dalam mempelajari Alkitab itu. Aspek yang keempat, yang terakhir adalah Alkitab dapat mengubah kehidupan Anda. Firman Tuhan berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Belajar Alkitab akan menguatkan pemahaman kita, memberi kekuatan untuk mengalahkan kebiasaan merusak dan memungkinkan Anda berkembang secara fisik, mental, moral, dan rohani. Alkitab berbicara kepada hati kita. Ia berkenan dengan pengalaman manusia, kelahiran, kasih sayang, perkawinan, orang tua, dan kematian. Ia menyembuhkan luka terdalam di dalam sifat manusia, dosa, dan penderitaan yang menjadi akibatnya. Firman Tuhan bukanlah buku tentang satu ras, zaman, bangsa, atau budaya. Meskipun dituliskan di timur, ia juga mengenai orang di barat. Ia masuk ke dalam rumah orang sederhana dan istana orang kaya. Anak-anak suka kisahnya yang menyenangkan. Pahlawannya memberi ilham kepada orang muda. Orang sakit, kesepian, tua menemukan penghiburan dan pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan bekerja melalui Alkitab, Ia memiliki kuasa besar. Ia melunakkan hati yang keras, melawan emosi manusia, melembutkan dan mengisinya dengan kasih. Alkitab mampu mengubah seorang pendusta dan penipu menjadi guru yang jujur dan benar. Kita ini sanggup menyelamatkan orang dari upaya bunuh diri dan memberi mereka harapan untuk memulai kembali. Alkitab membangkitkan kasih antara musuh. Ia menjadikan orang angkuh, merendah, dan orang kikir menjadi murah hati. Alkitab menguatkan kita dalam kelemahan, memberi sukacita dalam kesedihan, menghiburkan dalam kesusahan, menuntun kita dalam ketidakpastian, dan menenangkan pada saat kita cemas. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana hidup berani dan bagaimana mati tanpa takut. Buku Tuhan Alkitab dapat mengubah hidup Anda. Mengapa Alkitab dituliskan bagi kita? Jawab Yesus, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Alasan terbesar bagi kita untuk mengenal kitab suci adalah kitab ini penuh dengan gambaran yang menyatakan
Yesus Kristus dan menjamin kita kepada kehidupan kekal. Dengan melihat kepada Kristus di dalam Alkitab, kita akan diubahkan dan menjadi seperti Dia. Sekaranglah waktunya kita memulai untuk menemukan kuasa firman Tuhan yang dapat membuat Anda seperti Yesus. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.